Oke, baik. Terima kasih Mas Didit. Mohon maaf ini suara saya agak sedikit serak karena kebetulan sedang ada radang tenggorokan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dilihat di list peserta ini kebanyakan pasukan saya ya jatuhnya. Oke, mungkin sudah tidak asing ya kalau misalkan kelas dengan Bu Eli, cuma ini perbedaannya kita kelas dengan Bu Eli secara virtual. Hari ini saya akan sharing apa yang sudah kami lakukan di Umkaba. Untuk Pak Lujeng mungkin kita pernah berarti ya Pak satu institusi sama ya. Jadi saya pernah di Stikes Rana Wijaya juga, tapi itu di masa pandemi, tapi sebagai dosen luar. Jadi mengampu komunitas. Jadi pernah 3 semester di Stikes Rana Wijaya. Sekarang sudah bergabung ya dengan universitas yang ada di Bali. Hari ini kita akan share terkait dengan apa sih yang sudah Ungkabah lakukan begitu ya, karena tadi materi yang disampaikan Pak Lujeng tadi sedikit menampar saya gitu. Karena ini banyak riset tapi kok nggak berdampak begitu ya. Oke. Kebetulan ada beberapa mahasiswa saya di sini yang pernah bimbingan skripsi dengan saya. Kebetulan memang mengangkat topik yang tadi disampaikan oleh Pak Lujeng. Kebetulan ya, sama terkait dengan tadi kualitas tidur, dengan produktivitas kerja. Kemudian ada juga yang terkait dengan ergonomi. Itu pernah dilakukan oleh mahasiswa saya sebagai bagian akhir dari proses pembelajaran dia membuat tugas akhir. Nah, hari ini saya ingin sharing apa saja sih yang sudah dilakukan Unkaba dalam upaya untuk mungkin Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa kami di Universitas Muhammadiyah Kendal Batam, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, memiliki penciri ya atau ciri khusus kurikulum kami yaitu merujuk pada keperawatan kesehatan kerja untuk prodi keperawatannya. Sehingga memang bekerja sama atau bermitra dengan Apoki ini menjadi salah satu jembatan kami untuk kemudian bisa memperluas pemahaman kami terkait dengan OHN. Karena kebetulan jujur OHN saat ini memang sedang cukup naik daun ya, lagi trending ini kebetulan di beberapa lini masa terkait dengan itu, sehingga kami di Umkaba merasa bahwa ini sebuah tantangan ya, sebuah challenge yang baik karena domisili atau tempat kami itu berada di antara dua kawasan industri, yaitu kawasan industri Kendal dan kawasan industri Batam. Next, please. Oke, kalau kita berbicara tentang kesehatan kerja, saya rasa ini hanya wrap up saja ya. Pasti teman-teman di sini sudah paham dengan situasi seperti ini bahwa tingginya angka kecelakaan kerja, kemudian jumlah pekerja yang meninggal dunia di setiap tahunnya itu juga mungkin akan bukan angka yang sedikit. Sehingga perlu menjadi sebuah concern kita bersama bagaimana kita create sebuah lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang aman, lingkungan kerja yang nyaman bagi pekerja dalam rangka mereka bisa meningkatkan produktivitasnya yang akan relate dengan target perusahaan atau kemudian kinerja di perusahaan. Kemudian di sini dikatakan 2,4 juta kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja atau PAK gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di negara-negara Asia itu memang masih menjadi penyumbang terbesar dari angka kematian yang ada di seluruh dunia bagi pekerja. Next, next, Mas Didi. Ya. Nah, trennya di Indonesia seperti apa? Ya, kalau kita lihat data di Indonesia, ini juga bukan data yang sederhana. Ternyata ada banyak sekali kasus kejadian kecelakaan kerja. Menurut data dari Kemnaker, kemudian menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, bahkan dari awal tahun 2025 hingga bulan Mei terakhir, terdapat 47.300 kasus kecelakaan kerja yang tercatat. Ini perlu di-highlight bahwa ini yang tercatat. Karena bisa jadi angka ini bisa 2 atau 3 kali lipatnya secara keseluruhan. Karena belum semua itu tercatat. Maka ini yang perlu menjadi concern kita bersama. Lalu bagaimana menyiapkan tenaga kesehatan atau tenaga keperawatan khususnya untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi aktif dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Next. Nih ya, jadi masih ini data kasus yang saya sampaikan.
Terbesar memang di sektor konstruksi, kemudian sisanya ada di manufaktur, kemudian transportasi, serta pertambangan dan pertanian. Untuk mining sedikit lebih rendah ya, memang kasus kejadian karena mungkin saya yakin pelaksanaan SOP-nya sudah sangat luar biasa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lujen. Lanjut. Tapi kemudian ada problem, ya, ada fenomenanya. Karena selama ini yang kita pahami bahwa di kampus-kampus tadi Pak Lujeng juga mengatakan belum ada tuh beliau waktu kuliah mendapatkan secara spesifik tentang pembelajaran ergonomi, tentang pembelajaran tentang stres kerja, psikologi kerja, itu belum didapatkan. Nah, tahun 2022 itu AIPNI atau Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia membuat kurikulum yang terbaru. Nah, saat ini kami aplikasikan di Unkaba. Ada mata kuliah khusus untuk eh, keperawatan kesehatan kerja. Meskipun pelaksanaannya memang terkesan masih berada di bawah keperawatan komunitas agregat. Lalu karena kami di Unkaba itu menjadikan ini sebagai penciri, kami mengangkat itu keluar menjadi mata kuliah sendiri. Maka di kami di Unkaba kami punya mata kuliah sendiri perawatan kesehatan kerja yang akan ditempuh di semester 5 itu sebanyak 3 SKS. Kemudian ada di stase profesi nurse, kami punya stase keperawatan kesehatan kerja sebanyak 4 SKS. Sehingga ini menjadi pensiri yang kami bangun, yang kami develop. Ya, karena memang selama ini belum ada. Yang ada itu K3. Ya, jadi prodi K3 itu ada. Dan itu di bawah Kesmas, bukan di bawah keperawatan. Sehingga bukan saya bilang itu tidak baik, bukan. Tetapi memang concernnya berbeda, tidak sama. Karena kalau kita berbicara kesehatan masyarakat dengan keperawatan, itu serumpun, tapi dua cabang ilmu yang tidak sama. Sehingga ada kesenjangan, ya, ada kesenjangan kompetensi lulusan. Jadi tenaga kerja atau perawat yang mau bekerja di sektor industri belum dirasa memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenal bagaimana situasi kerja di industri. Kemudian produktivitas kerja mungkin bisa rendah dikarenakan kurangnya pemahaman atau eh, pengertian dia atau bagaimana keilmuannya. Sehingga peran di tempat kerja pun akan terbatas. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan OHM, tetapi belum dilakukan OHM secara penuh. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara masalah tadi, lalu apa sih sebenarnya yang terjadi? Adanya supply and demand. Lulusan keperawatan, lulusan perawat itu bukan sedikit. Ada banyak sekali. Bahkan di 2023 itu dikatakan ada 582.000. Ya. Jadi lulusan itu ribuan. Tapi untuk yang spesifik sebagai OHM itu belum. Mayoritas masih sebatas perawat secara umum. Mereka harus gaining informasi lagi melalui pelatihan secara mandiri atau kemudian mengikut serta dalam training-training tertentu yang seputar OHM secara spesifik tidak difasilitasi dari kampus. Kenapa? Ya karena tadi belum ada kurikulumnya, belum ada mata kuliah yang secara spesifik mengajarkan itu. Oke? Sehingga ada kebutuhan krusial antara kita butuh OHM di industri yang siap kerja sebagai perawat OHM, tapi supply-nya tidak ada atau minim. Adapun supply-nya itu tidak kemudian itu secara direct bisa digunakan, tidak yang ready to use, ya. Tidak ready to use sebagai perawat OHM, tapi mereka harus ikut pelatihan dulu, ikut pembelajaran tambahan dulu di luar sana. Sehingga memang proses untuk bekerja itu tidak bisa direct, tidak bisa langsung. Ada gap waktu yang dibutuhkan. Nah, ini yang mungkin tidak bisa ditunggu oleh industri ya. Kalau kita berbicara tentang industri yang memang pergerakan atau mobilitasnya juga sangat cepat. Mereka butuh tenaga kerja yang ready to use. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan itu? Bagaimana bisa menyiapkan perawat yang ready to use OHN sebagai perawat OHN? Next. Ya, ini demand situationnya. Bahwa angka kecelakaan kerja meningkat, perusahaan butuh itu. Undang-undang tenaga kerja kita memang juga harus dilaksanakan dengan kebutuhan adanya tenaga paramedis, ada tenaga OHN, sehingga Apoki dengan gencarnya kemudian bagaimana menyikapi ini sebagai sebuah challenge yang baik, challenge yang positif. Kemarin saya juga ikut terlibat dalam upaya bagaimana kita mau membuat sebuah sertifikasi OHM yang sudah kita ajukan ke LSP. Dan itu buat saya sebuah langkah yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menyeragamkan kompetensi sehingga perawat yang lulus itu nanti bisa ready to use.
Next. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan kita lihat dari industri, mereka butuh ini yang ready to use. Sementara dari akademisi atau dari universitas, kita nggak bisa provide yang ready to use sesuai dengan yang diinginkan industri. Lalu bagaimana dengan organisasi? Dalam hal ini adalah Apoki. Maka harus ada sinergi tiga aspek ini. Bagaimana pilar akademisi, bagaimana pilar praktisi, dan bagaimana pilar industri kemudian saling bersinergi dalam kita membentuk atau meng-create lulusan yang nantinya ready to use sebagai OHM. Next. Nah, apa yang dilakukan pilar akademisi? Pasti pertama, ini yang kami lakukan di Umkaba. Kami mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan industri. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan industri? Saya sering sharing dengan tim di Apoki ya, baik Pak Devan ataupun kemudian Pak Yuli. Saya tanyakan, apa sih sebenarnya yang diinginkan industri dimiliki oleh seorang perawat? Keterampilan apa? Kompetensi apa? Nah, ini yang kemudian kami coba develop sebagai bentuk kurikulum. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di kami sudah ada mata kuliah khusus ya terkait dengan OHN. Memang nama mata kuliahnya ada OHN, kebetulan di semester 5 dan saya sendiri adalah koordinatornya. Next ini anak-anak akan ketemu saya nanti di semester 5 mata kuliahnya OHN. Ya, baik yang di prodi S1 nurse maupun yang di D3. Kami ada mata kuliah OHN. Jadi bukan pasien safety ya. Kalau dulu adalah pasien safety yang di kurikulum itu standarnya adalah pasien safety dan K3 itu baku, tapi kemudian kami develop yang baru yang berdiri sendiri sebagai OHM. Nah, ini dilakukan untuk kami bisa mendukung ya visi kami, kemudian mencoba memenuhi tadi kebutuhan atau demand dari industri. Next, please. Ya. Jadi ini kami selain kami mengembangkan kurikulum, kami juga melakukan perubahan pada roadmap baik itu penelitian maupun pengabdian. Walaupun memang belum 100%, tapi ini on process. Untuk saya sendiri, saya spesifik sudah mengarahkan roadmap penelitian saya pada kerja atau kesehatan kerja. Alhamdulillah juga tahun ini saya mendapatkan hibah dari DRPTMDT untuk penelitian tentang kesehatan pekerja perempuan pada salah satu perusahaan di Kendal. Ya, ini yang sedang saya lakukan. Kemudian KKN tematik juga kami lakukan. Mohon maaf, masih back, Mas Didit. KKN tematik juga kami lakukan. Kami fokus pada bagaimana mungkin belum yang sektor industri besar ya, tapi kami sudah mencoba pada home-home industri yang ada di lingkungan Kendal. Saat ini kami juga sudah menjalin kerjasama dengan PT Otsuka yang memproduksi Pocari Sweat dan teman-temannya. Itu kami juga sudah mendapatkan kesempatan eh, mereka bersedia untuk menjadi tempat kunjungan praktek kami ketika kami membutuhkan kunjungan praktek ke lahan industri. Jadi ini sebuah sebuah proses yang sedang kami lakukan. Kemudian integrasi beberapa mata kuliah juga sudah merujuk pada kesehatan kerja. Tidak hanya mata kuliah OHN, tapi di seluruh mata kuliah keperawatan kami mencoba mensisipi atau memasukkan unsur kesehatan kerja itu di dalam mata kuliah itu, baik dalam berupa nanti materi kuliah atau dalam bentuk penugasan. Ya, jadi diusahakan semaksimal mungkin kami integrasikan itu. Dan itu yang sudah kami lakukan sejak 2022. Next. Lalu bagaimana peran dari organisasi profesi dalam hal ini adalah Apoki, gitu ya. Apoki juga dengan banyak aktivitasnya sudah berupaya untuk bagaimana meningkatkan standar kompetensi agar selaras dengan kompetensi internasional. Kemudian mengadakan webinar atau workshop seperti ini guna mensosialisasikan tentang OHM untuk bisa meng-create atau bisa meningkatkan pemahaman masyarakat atau khususnya para nakes perawat tentang bagaimana sih sebenarnya bekerja sebagai OHM ya atau dulu istilahnya adalah perawat industri ya. Bagaimana kemudian menyiapkan teman-teman untuk bisa memahami. Kalau tadi Mas Priyo bilang eh, baru 1 tahun nyemplung di perawat OHM gitu ya, ada plus minusnya. Kalau Pak Lujeng tadi bilang sama, bosennya yang nggak ketulungan ya. Tapi dari sisi lain juga ternyata bisa banyak hal positif yang diterima begitu ya. Yang utama adalah secara financial issue. Ya, karena kita tahu bahwa nakes atau khususnya perawat dari sisi pendapatan itu masih rendah, ya. Maka saya yakin anak-anak saya di sini juga termotivasi besar untuk bisa kemudian nantinya menjadi perawat OHN karena mengejar pendapatan yang cukup menjanjikan, meskipun ya harus mempersiapkan diri dengan baik
termasuk bagaimana menyiapkan mental dan psikologis kita ketika harus berjauhan dengan lingkungan luar. Kemudian mengadakan pelatihan atau training terkait dengan K3 dan OHN yang berkelanjutan. Ya, jadi adanya continuous professional development, membuat bootcamp, kemudian membuat hal-hal yang saat ini sudah dilakukan oleh Apoki. Kemudian ada juga Apoki Goes to Campus. Ini juga dalam rangka bagaimana meningkatkan upaya kemitraan untuk menjalin kerjasama yang maksimal dengan seluruh kampus di Indonesia yang saat ini sudah lebih dari 15 ya, Mas Didit ya. Itu bagaimana menjadi mitra dari Apoki dalam rangka untuk bisa memperluas pemahaman tentang OHN. Kemudian menginisiasi usulan sertifikasi kompetensi ini yang tadi saya sampaikan sudah di fase LSP, sudah masuk di rapat BNSP. Kemudian aktif melalui sosialisasi media sosial dan memperluas networking. Ini juga ya, ada Instagram, ada YouTube, ada kegiatan lainnya yang kemudian diupload di media sosial sehingga meningkatkan pemahaman mahasiswa atau masyarakat umum tentang ini. Kemudian adanya advokasi kebijakan melalui pemerintah dan mitra industri. Karena tim di Apoki adalah juga bagian dari industri, maka menjadi perpanjang tanganan juga ya. Teman-teman di Apoki kemudian melibatkan diri dalam upaya meningkatkan upaya-upaya yang sudah dimaksimalkan oleh Apoki dan menjembatani dengan industri tempat beliau bekerja. Next, please. Nah, untuk pilar industri seperti apa? Apa yang mereka lakukan? Kami sudah bekerja sama atau menjalin MOU dengan kawasan industri terpadu Kendal atau KIK, kemudian dengan kawasan industri terpadu Batang atau KITB. Nah, di KIK sendiri ada 120 pelaku usaha atau perusahaan yang itu beberapa di antaranya sudah terlibat secara langsung dalam upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan pemahaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Salah satunya ada Polygroup, kemudian juga kemarin ada yang mengajukan kerjasama itu adalah Teh Boh Indonesia, kalau saya tidak salah yang memproduksi karton atau kardus Global Box Indonesia itu mereka sudah mengajukan proposal kerjasama terkait dengan bagaimana pemberian edukasi di awal terkait screening para pekerja. Nah, kemudian menjadi tempat praktek yang insya Allah akan kami laksanakan nanti ya. Kemudian investasi dalam pengembangan SDM ya. Teman-teman di KIK karena kami bekerja sama dengan manajemen sehingga harapannya adalah seluruh pelaku usaha nanti juga akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami inisiasi di Umkaba. Mengirimkan perawatnya ke seminar atau workshop yang relevan ya yang diadakan baik itu dari Apoki maupun dari Umkaba ataupun dari mitra lainnya. Kemudian keterlibatan dalam riset pengembangan atau R&D. Nah, di sini kami mengharapkan keterlibatan aktif para teman-teman dari KIK itu alhamdulillah sudah disambut baik ya. Jadi terkait dengan misalkan kami mau melakukan penelitian di sana atau mau melakukan pengabdian masyarakat di sana, itu tim KIK sudah sangat terbuka dan mereka menerima dengan positif terkait dengan rencana-rencana yang kami memang targetkan akan terjadi di tahun ini dan tahun depan. Next. Nah, jadi apa sih yang kita butuhkan gitu ya? Kalau kita berbicara tadi ada supply dan demand yang memang belum terpenuhi, ada gap yang luas, kemudian bagaimana kita mensinergikan ketiga pilar ini, maka yang jelas tujuan kita bersama yang pertama adalah membuat pedoman pendidikan. Ya, kami di pendidikan berupaya bagaimana kami bisa mengembangkan kurikulum yang kemudian itu bisa nantinya dipakai secara massal. Saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Devan terkait dengan keterlibatan Apoki nanti dalam upaya pengembangan kurikulum kami di Ungkaba. Kemudian pengembangan profesional ya, menjadi alat bagi perawat untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam merencanakan karir. Nah, ini yang Apoki sudah lakukan. Kemudian standar profesional juga ya, sehingga bagaimana kemudian nanti ada sertifikasi yang sama, ada standar yang sama bagi perawat OHN yang saat ini sedang kita inisiasi dan harapannya bisa di ACC atau disetujui. Kemudian manajemen SDM di industri. Ini saya yakin kita bisa terlibat aktif dalam upaya ini bagaimana membantu perusahaan dalam rekrutmen, penilaian pekerjaan atau kinerja, dan perencanaan pelatihan untuk perawat kesehatan kerja yang ada di lingkungan industri. Ini bisa kita lakukan bersama, bisa kita kerjakan bersama dalam rangka untuk bisa meningkatkan optimalisasi dari kinerja OHM itu sendiri. Next. Nah, ini ada yang sudah kami lakukan, yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kami sudah ada mata kuliahnya, jadi sejak tahun lalu memang sudah ada dan berdiri sendiri, bukan di bawah komunitas agregat. Jadi ini saya tampilkan beberapa yang
yang sudah kami lakukan. Next, ini ada dokumen-dokumen. Ini dengan KIK, kami sudah signing MOU dengan KIK terkait dengan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Next, ini mahasiswa kami terlibat dalam Bulan K3 Nasional yang dihadiri oleh Pak Menteri, dan kami ikut dalam seminar, dan saya membawa mahasiswa-mahasiswa saya untuk aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi baik itu tenaga dari Kementerian Tenaga Kerja maupun dari APOKI. Ini kebetulan ini mahasiswa tingkat 1 ya, jadi saya bawa mereka untuk pengenalan, dan ini dinotis oleh Pak Menteri karena pakaian kami yang berbeda gitu ya. Kalau yang lain kan pakai PDH atau PDL begitu yang tulisannya K3. Kalau kami kebetulan pakai seragam putih, jadi dinotis ini dari mana kok putih-putih gitu ya. Next please. Ini kegiatan mahasiswa kami melakukan penugasan kuliah, salah satunya memberikan edukasi pada kerja di swalayan yang kami punya. Jadi Kabo punya swalayan. Nah, ini kami edukasi dari lingkup terdekat kami. Ya, next. Ini di home industry yang menjadi lahan praktek KKN mahasiswa kami. Next. Ini dengan tim dari Apoki dan LSP ya kemarin sempat join di kegiatan untuk kita inisiasi sertifikasi OHM. Next, please. Itu dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Tadi bersifat sharing. Kalau memang ada yang ingin didiskusikan, bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.